Selamat bertemu kembali untuk pembelajaran online kelas 9. Hari ini kita mempelajari mengenai fungsi if. Fungsi if ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan suatu nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau dalam keadaan true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau dalam keadaan false. Nah, untuk memahami bagaimana cara kerja fungsi if dan pemakaian fungsi if dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengerjakan latihan praktek untuk fungsi if. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP fungsi if berdasarkan ketentuan. Jadi di sini saya akan membuka Excel. Kemudian saya akan mengganti nama sheet 1, ini sheet 1-nya akan saya ganti. Klik kanan rename. Saya ganti menjadi LP fungsi if. Selanjutnya, ketentuannya, fill Arial 10, record Arial 10. Jadi untuk fill dan record, font dan font size-nya sama. Untuk mempercepat pembuatan, maka ini akan saya perbesar dulu tampilan sheet LP fungsi if ini supaya terlihat jelas. Nah, di sini mouse pointer kita berada di sini. Lalu kita klik, maka satu sheet ini akan terblok seluruhnya. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Arial. Font size-nya 10. Setelah itu kita klik di tempat kosong supaya tidak terblok apa-apa. Lalu kolom A dipersempit. Mouse pointer kita letakkan di pembatas A dan B, lalu klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri. Selanjutnya, di B2 dan C2, di B2 ada kata grup, C2 ada kata kota. Itu yang akan kita selesaikan. Nah, sekarang untuk grup sudah saya isikan. Ketentuannya, kita selesaikan dulu untuk ketentuan grup dengan kota. Ini harusnya kota ini. Grup A, kota Medan. Grup B, kota Jakarta. Jadi di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan dan di sini bukan berarti tinggal kita ketik aja ya. Seperti ini. Kalau begini kita ketikkan, maka kita salah besar. Udah kita ketik, kita copy, lalu kita paste kemari. Seperti ini. Lalu yang ini juga kita copy, lalu kita paste kemari. Maka ini salah besar. Nah, kalau begini kita kerjakan, ini udah salah. Harusnya kita menggunakan function if. Jadi ini akan saya blok, lalu saya hapus. Nah, sintaks untuk function if adalah sama dengan if, buka kurung, logical test, koma, value if true, koma, value if false. Nah, seperti ini. Jadi di sini, ini sintaksnya yang harus kita ikuti. Nah, maka di C3 saya ketikkan sama dengan if, buka kurung. Logical test. Nah, setelah buka kurung, ini muncul petunjuknya.
Yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah logical test. Di sini kata logical test tercetak tebal. Cara menentukan logical test. Caranya begini, kota tergantung kepada grup. Kota tergantung kepada grup. Jadi yang harus kita jadikan logical testnya adalah grup. Posisi kursor ada di baris ketiga. Maka logical testnya kita ambil dari B3. Kemudian sama dengan kutip pembuka, A, kutip penutup. Nah, tanda sama dengan dipakai karena di sini grupnya cuma ada satu, yaitu A saja. Hanya ada satu. Jadi yang kita pakai adalah tanda sama dengan. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu operator logika yang digunakan dalam Excel. Yang pertama tanda sama dengan, yang kedua lebih besar, lalu lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Inilah operator logika yang digunakan dalam Excel. Jadi karena grupnya cuma satu, maka tanda sama dengan ini yang kita pakai. Kemudian di sini ada kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup ini digunakan untuk data label. Jadi maksudnya begini. Nah, isi dari grup adalah huruf A dan huruf B. Nah, huruf A dan huruf B ini merupakan data label. Jadi kita harus mengingat kembali bahwasannya di dalam Excel ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data label. Yang kedua adalah data numerik. Dan yang ketiga adalah data formula. Nah, data label ini bisa berupa huruf, lalu bisa berupa tanda baca, kemudian bisa berupa kombinasi huruf, angka, tanda baca. Dan otomatis rata kiri setelah di enter, setelah datanya di enter maksudnya. Lalu data numerik ini merupakan semua jenis angka. Nah, jadi kalau dikatakan semua jenis angka, yaitu mulai dari bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian bilangan desimal, kemudian satuan mata uang, waktu dan tanggal, kemudian bilangan berpangkat. Data numerik ini otomatis serata kanan. Setelah di enter. Kemudian data formula. Ini merupakan data yang digunakan untuk perhitungan. Dan diawali dengan tanda sama dengan.
Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan 3 jenis data dalam Excel, yaitu data label, data numerik, dan data formula. Jadi untuk data label itu wajib memakai kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Setelah itu koma, value if true. Nah, cara menentukan value if true-nya begini. Tadi kita ambil logical test-nya adalah A. Maka value if true-nya adalah Medan. Oke. Jadi setelah koma, nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Ini logical test. Di sini ada petunjuknya. Setelah logical test ini ada tanda koma, maka saya ketikkan tanda koma. Kalau punya kalian nanti, setelah logical test adalah titik koma, maka harus menggunakan titik koma. Jadi ini saya lanjutkan, setelah koma, kutip pembuka, Medan. Kutip penutup, koma, value if false. Nah, sekarang kita akan kembali melihat ketentuan untuk kotak ini. Di sini hanya ada 2 pilihan, yaitu A dan B. Jadi setelah value if true-nya adalah Medan, maka value if false-nya adalah Jakarta. Kutip pembuka, Jakarta. Kutip ganda penutup, ini tutup kurung. Nah, untuk kutipnya ini kita menggunakan kutip ganda pembuka, kutip ganda ya, bukan kutip tunggal yang diketikkan 2 kali. Setelah itu saya akan tekan enter, hasilnya keluar Medan. Kemudian cell pointer saya letakkan di C3, saya tarik ke bawah, seperti ini untuk mengcopy. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, ini akan saya copy. Lalu saya paste di bawah, di B9. Kemudian yang ini akan saya blok dan saya hapus, saya delete. Nah, ini tujuannya saya akan menunjukkan kepada murid-murid bahwasannya tadi logical testnya ini kan saya mulai dari A, ini A. Nah, sekarang akan saya mulai dari B. Saya akan tetap menggunakan function if sama dengan if, buka kurung. Untuk logical testnya diambil dari B10, value if true. Nah, setelah B10 sama dengan kutip pembuka, B kutip penutup. Ini kutip ganda yang digunakan ya. Value if true-nya. Value if true-nya kita lihat kembali ke soal. Grup B, kotanya Jakarta. Berarti value if true-nya adalah Jakarta. Kutip pembuka, Jakarta. Kutip penutup, value if false-nya. Kutip pembuka, Medan. Kutip penutup, tutup kurung. Seperti ini. Lalu saya enterkan. Maka muncullah Medan. Lalu saya kopikan ke bawah. Seperti ini. Nah, setelah saya kopikan ke bawah, kalau kita lihat hasilnya, ini saya kecilkan dulu. Nah, hasilnya sama. Jadi konsep dalam menggunakan function if, penentuan logical test dengan value if true-nya jangan bersalahan. Ikuti, kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh ikuti ketentuannya. Ini urutannya sudah ada, ikuti saja urutannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan function if untuk 3 pilihan, untuk golongan dan gaji. Kolom D dipersempit. Ini saya persempit dulu. Kemudian di E2 golongan. Lalu di F2 gaji. Angka untuk golongan adalah 1, 2, 3, 3, 2. Ketentuannya,
Ketentuan untuk gaji, golongan 1 gajinya 500.000, golongan 2 gajinya 300.000, golongan 3 gajinya 250.000. Jadi di sini ada 3 pilihan. Kita akan menggunakan function if. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bahwasanya angka-angka yang ada di golongan ini otomatis rata kanan ya. Jadi kalau otomatis rata kanan setelah di enter, inilah merupakan data numerik. Bedakan dengan yang ada di grup, ini otomatis rata kiri. Jadi kalau yang otomatis rata kiri, ini merupakan data label. Di sini saya ketikkan sama dengan if, buka kurung. Kita akan menentukan logical test-nya. Gaji tergantung kepada golongan. Gaji tergantung kepada golongan. Jadi, yang menjadi logical test-nya adalah golongan. Posisi kursor ada di baris ketiga, maka logical test-nya kita ambil dari 3. Kemudian sama dengan 1. Nah, 1 saya ketikkan, ini berdasarkan ketentuan ini ya, ini urutannya 1, 2, 3. Jadi saya mulai dari 1 supaya tidak silap. Logical test-nya 1, maka value if true-nya adalah 500.000. Jadi setelah saya ketikkan angka 1, lihat di petunjuknya ini, setelah logical test tanda koma. Kemudian value if true-nya 500.000. Koma. Value if false. Nah, sekarang kita kan sudah ketik sampai di sini. Berarti untuk golongan 1 sudah selesai. Untuk golongan 1 ini sudah selesai. Nah, sekarang masih ada 2 golongan lagi, yaitu golongan 2 dan golongan 3. Untuk berarti masih ada 2 pilihan lagi. Nah, karena masih ada 2 pilihan lagi, jadi kita harus memilih. Jadi setelah koma, kita ketikkan if, buka kurung, logical test-nya. Untuk logical test-nya, kita ambil dari E3, seperti tadi. Sama dengan 2, seperti ini. Koma, value if true. Golongan 2, gajinya adalah 300.000. Maka value if true-nya adalah 300.000. Koma. Nah, kalau sudah kita selesai ketikkan sampai di sini, berarti untuk golongan 1 dan golongan 2 sudah selesai. Tinggal 1 golongan lagi, yaitu golongan 3. Gajinya 250.000. Karena tinggal 1, maka kita tidak perlu memilih lagi. Langsung kita ketikkan aja nilainya 250.000. Setelah itu tutup kurung. Tadi kita ketikkan buka kurungnya sebanyak 2 kali ya. 1, 2. Maka tutup kurungnya juga harus 2 kali. Lihat warna pasangan kurungnya. Pasti sama. Hitam dengan hitam. Coklat dengan coklat. Sekarang saya enterkan. Maka muncullah 500.000. Sekarang saya kopikan ke bawah. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan kopikan ini dulu, saya blok dulu, lalu saya copy. Lalu saya paste di sini. Nah, setelah saya paste, ini data yang gaji ini akan saya blok, lalu saya hapus. Nah, sekarang tujuan saya buat seperti ini, saya akan menunjukkan kalau tadi kan ini urutan logical testnya 1, 2, 3. 1, 2 ya. Nah, sekarang saya akan mulai dari logical testnya nomor 2. Sama dengan if, buka kurung. Logical testnya dari E10 sama dengan 2. Nah, jadi saya mulai dari 2. Koma, value if true-nya. Kita lihat kembali ketentuan soalnya. Golongan 2, gaji 300.000. Ini, gajinya 300.000.
Jadi value if true-nya 300.000. Koma. Nah, setelah ini diketikkan, berarti untuk golongan 2 sudah selesai. Lalu saya akan lanjutkan ke golongan 1. Logical testnya golongan 1 ya. Gajinya 500.000. Jadi setelah koma, if, buka kurung. Logical testnya saya ambil dari E10 sama dengan 1. Koma, value if true-nya 500.000. Seperti ini, koma. Nah, kalau udah sampai di sini, berarti untuk golongan 2 dan golongan 1 sudah selesai. Lalu, tinggal satu golongan lagi, yaitu golongan ketiga. Gajinya 250.000. Karena tinggal satu, maka kita tidak perlu memilih lagi. Langsung kita ketikkan nilainya saja, nilai gajinya. Jadi setelah koma, 250.000. Seperti ini. Kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, ini logical testnya dimulai dari 2 lalu 1 ya. Kemudian enter. Hasilnya 500.000. Saya kopikan ke bawah. Dan seperti yang di atas. Jadi mau urutannya dimulai dari 2 boleh. Mau urutannya dimulai dari 3 boleh juga. Mau urutannya dimulai dari 1 boleh juga. Yang perlu kita ingat, logical test dan value if true-nya jangan bersalahan. Nah, yang selanjutnya. Nilai angka, nilai huruf, dan keterangan. Yang ini. Kolom G dipersempit. Ini saya persempit. Lalu, saya ketikkan di sini nilai angka. Sampingnya nilai huruf. Lalu di sampingnya keterangan. Nah, sekarang saya akan atur lebar tiap kolomnya. Untuk data-data nilai angkanya akan saya ketikkan dulu. Untuk data-data nilai angka sudah selesai saya ketikkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk nilai angka dan nilai huruf berdasarkan ketentuan yang ada. Ketentuan nilai huruf dan keterangan. Interval nilai angka dan nilai huruf. 85 sampai dengan 100 nilai hurufnya A. 70 sampai dengan 84 nilai hurufnya B. 55 sampai dengan 69 nilai hurufnya C. 40 sampai dengan 54 nilai hurufnya D. 0 sampai 39 nilai hurufnya E. Nah, jadi di sini kita akan membuat grade nilai dengan menggunakan function if, tapi di sini ada 5 pilihan. Tetap kita gunakan function if. Sama dengan if. Buka kurung. Logical testnya. Nilai huruf tergantung kepada nilai angka. Jadi saya ambil dari H3. Sama dengan. Nah, sebelumnya biasanya kita mengetikkan sama dengan. Untuk kali ini kita tidak bisa menggunakan sama dengan lagi. Karena untuk nilai angka, untuk interval nilai angka huruf A, di sini intervalnya adalah 85 sampai dengan 100. Maksudnya dimulai dari 85, 86, 87 sampai dengan 100. Berarti udah lebih dari 1.
Nah, karena udah lebih dari 1, kita tidak bisa menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita harus menggunakan yang ini. Operator logika selain sama dengan. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, kapan kita menggunakan ini tergantung kasus. Saya akan jelaskan. Ini startnya mulai dari 85 ke atas sampai dengan 100. Maka saya akan menggunakan yang pertama, saya akan gunakan yang ini. Tanda lebih besar sama dengan. Jadi setelah H3, lebih besar sama dengan. Startnya tadi mulai dari 85. Koma, value if true-nya adalah nilai hurufnya A, kutip pembuka, A, kutip penutup. Setelah itu koma, value if false. Nah, setelah ketikkan sampai di sini berarti nilai huruf A sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke nilai huruf B. Interval nilai angkanya adalah 70 sampai dengan 84. Jadi startnya mulai dari 70 dan berakhir pada angka 84. Jadi setelah koma if, buka kurung. Logical testnya tetap dari H3. Start mulai dari angka 70, lebih besar sama dengan 70. Koma, value if true-nya, kutip pembuka, B, kutip penutup. Koma. Nah, sekarang masuk ke nilai huruf C. Setelah koma, if, buka kurung. Untuk logical testnya diambil dari H3. Kemudian ketentuan untuk nilai huruf C dimulai dari angka 55 dan berakhir sampai 69. Berarti startnya dari 55. Lebih besar sama dengan 55. Koma. Kutip pembuka, C, kutip penutup, koma. Kemudian, sekarang kita masuk ke nilai huruf D. Setelah koma, if, buka kurung. Untuk ketentuan nilai huruf D, angkanya dimulai dari 40, startnya 40 dan berakhir pada angka 54. Jadi, logical testnya adalah H3, lebih besar sama dengan 40, value if true-nya kutip pembuka, D, kutip penutup, koma. Nah, di sini sudah saya ketikkan untuk nilai huruf, sudah kita selesaikan untuk nilai huruf A, B, C, D. Dan sekarang tinggal satu lagi. Jadi karena tinggal satu, kita tidak usah memilih lagi, tidak perlu if lagi. Langsung kita ketikkan aja nilai huruf E ini. Jadi setelah koma, kutip pembuka, E, kutip penutup. Tutup kurung sebanyak 4 kali. Seperti ini. Setelah itu saya enterkan. Maka muncullah nilai hurufnya. Ini hasilnya. Nah, ini kan saya mulai dari lebih besar sama dengan. Bagaimana kalau saya mulai dari tanda lebih besar? Ini saya copy dulu. Lalu kolom K saya persempit. Ini saya paste kemari. Ini saya hapus. Ini saya blok, lalu saya hapus. Nah, sekarang saya akan menggunakan tanda lebih besar. Sama dengan if, buka kurung. Logical testnya saya ambil dari L3, lebih besar. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, dalam matematika, tanda lebih besar itu, misalkan kalau lebih, ini kan startnya dari 85 ya. Startnya dari 85. Jadi setelah saya letakkan tanda lebih besar, maka angka yang harus saya ketikkan di sini tidak boleh 85, tapi harus 84, supaya 85 masuk dalam perhitungan.
koma, value if true-nya, kutip pembuka, A, kutip penutup. Nah, ini saya urutkan aja A, B, C, D-nya ya. Saya urutkan dari awal, supaya tidak silap. Koma, untuk nilai huruf A sudah selesai. Berarti masih ada nilai huruf B, C, D, dan E. Masih ada 4 pilihan lagi. Jadi setelah koma, if. Buka kurung, logical test-nya dari L3. Dari sini, lebih besar. Nah, sekarang untuk nilai huruf B, ini dimulai dari startnya 70. Karena saya menggunakan tanda lebih besar, maka saya tidak boleh ketikkan 70. Saya harus ketikkan 69, koma. Value if true-nya, kutip pembuka, B, kutip penutup, koma. Untuk nilai huruf A dan B sudah selesai. Sekarang untuk nilai huruf C. Start mulai dari 55. Dan sekarang setelah koma, if, buka kurung, logical test-nya dari L3. Lebih besar. Nah, startnya mulai dari 55. Jadi saya tidak boleh mengetikkan angka 55. Harus saya ketikkan 54. Seperti ini. Koma, value if true. Kutip pembuka, C, kutip penutup, koma. Nah, sekarang untuk nilai huruf D setelah koma if, buka kurung, logical test-nya dari L3. Seperti ini. Lebih besar. Untuk nilai huruf D, ini dimulai startnya dari angka 40. Karena saya menggunakan tanda lebih besar, maka saya tidak boleh ketikkan 40, tapi harusnya 39. Koma, kutip pembuka, D, kutip penutup, koma. Nah, untuk nilai huruf A, B, C, D sudah selesai. Tinggal satu pilihan lagi, nilai huruf E. Karena tinggal satu, kita tidak perlu if lagi. Langsung kita ketikkan aja nilai huruf E. Setelah koma, kutip pembuka, E, kutip penutup. Lalu tutup kurung 4 kali. Seperti ini. Nah, jadi inilah bedanya kalau kita menggunakan tanda lebih besar ya. Saya enterkan. Kemudian saya kopikan ke bawah. Hasilnya sama seperti yang ada di samping ini. Nah, sekarang saya akan copy lagi. Ini saya copy. Lalu kolom O saya persempit. Saya paste di sini. Saya blok nilai huruf A ini. Nilai hurufnya saya blok dulu. Lalu saya hapus. Nah, sekarang saya akan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Tanda lebih kecil sama dengan. Sama dengan if. Buka kurung. Logical test-nya saya ambil dari P3. Lebih kecil sama dengan. Nah, untuk lebih kecil sama dengan, saya akan mulai dari bawah duluan. Ini batasannya. Untuk nilai huruf E, 0 sampai 39. 0 sampai 39, berarti startnya dari 0 dan berakhir pada angka 39. Jadi di sini setelah lebih kecil sama dengan, saya ketik 39, koma. Value if true, kutip pembuka E, kutip penutup, koma. Kemudian if, buka kurung, logical test-nya dari P3, lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang saya mulai dari D. Angkanya startnya dari 40 sampai 54. Berakhir di 54. Jadi setelah lebih kecil sama dengan, saya ketik 54, koma. Kutip pembuka, D, kutip penutup, koma. Berarti untuk nilai huruf E dan D sudah selesai. Setelah koma, if. Buka kurung. Logical test-nya ambil dari P3. Lalu lebih kecil sama dengan.
Sekarang untuk nilai huruf C. Ini dimulai dari angka 55 sampai 69. Ini berakhir pada angka 69 ya. Berarti setelah lebih kecil sama dengan 69. Koma. Kutip pembuka untuk value if true-nya kutip pembuka. Lalu C kutip penutup. Koma. If buka kurung. Logical test-nya dari P3 lebih kecil sama dengan. Sekarang untuk nilai huruf B. Nilai huruf B dimulai dari 70 sampai 84. Jadi berakhir di 84. Maka di sini lebih kecil sama dengan 84. Koma. Value true-nya kutip pembuka, B kutip penutup. Koma. Nah, untuk nilai huruf E, D, C, B sudah selesai. Tinggal satu lagi. Nilai huruf A, karena tinggal satu tidak perlu if lagi. Langsung kutip pembuka, A, kutip penutup. Tutup kurung 4 kali. Nah, kenapa di sini saya mulai dari E duluan ya? Karena kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Jadi batasan nilainya itu harus jelas. Kalau saya mulai dari A, nanti hasilnya, ini kan lebih kecil sama dengan 100. Berarti semua yang lebih kecil sama dengan 100, maka batasan akhirnya ini, hasilnya nilai hurufnya A semua, karena sudah mengcover dari 0 sampai 100. Jadi kalau saya buat seperti ini, maka ini baru bisa terbentuk batasannya. Saya enterkan, nilai hurufnya A. Lalu saya kopikan ke bawah. Hasilnya seperti yang ini. Nah, sekarang saya akan kopikan. Saya copy lagi. Copy. Lalu saya persempit kolom S. Itu saya paste di sini. Untuk nilai hurufnya saya blok, lalu saya hapus. Nah, sekarang saya akan menggunakan tanda lebih kecil. Sama dengan if, buka kurung. Logical test-nya dari T3, saya buat lebih kecil. Nah, saya mulai dari bawah. Untuk nilai E, batasannya adalah 0 sampai 39. Berakhir di angka 39. Jadi setelah lebih kecil, saya tidak boleh ketikkan 39, saya harus ketik 40, supaya 39-nya masuk. Koma, value if true-nya kutip pembuka E, kutip penutup, koma. Setelah itu if, buka kurung, logical test-nya dari T3, lebih kecil. Lalu untuk nilai huruf D, dimulai dari 40 dan berakhir pada angka 54. Di sini berakhir 54 ya. Jadi saya tidak boleh ketik 54, harus saya ketik 55 supaya 54-nya masuk. Koma, kutip pembuka D, kutip penutup. Koma. Setelah koma if, buka kurung. Logical test-nya dari T3 lebih kecil. Nah, sekarang untuk nilai huruf C. Batasan angkanya 55 sampai dengan 69. Jadi angka terakhirnya 69. Setelah lebih kecil, saya tidak boleh ketik 69, saya harus ketik 70 supaya 69-nya masuk. Koma, value if true-nya kutip pembuka C, kutip penutup. Koma. If, buka kurung. Logical test-nya saya ambil dari T3. Kemudian lebih kecil. Setelah lebih kecil, untuk nilai huruf B, ini dimulai dari 70 sampai 84. Berakhir pada angka 84. Karena saya menggunakan lebih kecil, maka saya tidak boleh ketik 84. Saya harus ketik 85. Koma, value if true-nya kutip pembuka, B, kutip penutup. Koma. Nah, untuk nilai huruf E, D, C, B sudah selesai. Tinggal satu lagi. Karena tinggal satu, tidak perlu if lagi, kutip pembuka, A, kutip penutup. Tutup kurung 4 kali. Seperti ini. Lalu saya enterkan.
maka muncullah nilai huruf A. Saya copy ke bawah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya sama. Jadi di sini sudah saya tunjukkan operator logika yang kita gunakan ya. Ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Lalu ada tanda lebih kecil sama dengan. Ini dia. Kemudian, untuk nilai angka dan keterangan. Ini hanya ada dua pilihan. Minimal 70 lulus. Di bawah 70 tidak lulus. Minimal 70 berarti ini maksudnya nilai terendahnya adalah 70. Sekarang saya kerjakan. Saya kerjakan di sini. Sama dengan if, buka kurung, logical testnya. Lulus atau tidak lulus tergantung kepada nilai angkanya. Maka logical testnya diambil dari nilai angka, yaitu H3. Syaratnya yang pertama tadi adalah minimal 70. Berarti paling rendah 70 ya. Lebih besar sama dengan ini yang kita gunakan. 70. Koma. Value if true. Kutip pembuka. Lulus. Kutip penutup. Koma. Lalu untuk value if false-nya. Karena hanya ada dua pilihan ya. Hanya ada dua pilihan. Jadi setelah lulus, pilihan kedua adalah tidak lulus. Langsung saya ketikkan. Kutip pembuka, tidak lulus. Hanya ada dua pilihan ini. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini saya copy ke bawah. Seperti ini. Jadi nilai yang di bawah 70 menjadi tidak lulus semua. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau mulai dari di bawah 70. Ini saya start dari di bawah 70 dulu. Maka saya kerjakan di sini. Sama dengan if, buka kurung, logical testnya. Keterangan lulus atau tidak lulus tergantung kepada nilai angka. Maka logical testnya adalah L3. Selanjutnya, saya mulai dari di bawah 70. Ini syaratnya di bawah 70. Berarti nilai yang di bawah 70 ya. Berarti mulai dari 69 ke bawah. Di bawah, tanda di bawah. Di bawah berarti saya gunakan lebih kecil, 70. Koma. Value if true. Kutip pembuka, tidak lulus. Koma. Value if false-nya lulus. Tutup kurung. Lalu saya enterkan, maka muncullah lulus. Seperti ini. Nah, jadi di sini sudah saya tunjukkan bahwasanya dalam menggunakan operator logika di dalam function if juga harus kita ingat aturan operator logika itu. Lebih besar itu yang bagaimana, lebih kecil yang bagaimana, itu sudah diajarkan dalam pelajaran matematika. Jadi tetap digunakan dalam Excel. Nah, yang selanjutnya saya akan membentuk border-bordernya. Ini saya blok, lalu saya buka tombol border, saya aktifkan all border. Baiklah, untuk
pembelajaran online pada hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa kerjakan untuk tugas prakteknya. Sampai jumpa untuk pembelajaran online berikutnya.